Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfi Kasuratul Muna, NPM 1910303032 dari kelas IPA B, Prodi Pendidikan IPA Universitas Tidar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja peserta didik atau LKPD. Mungkin teman-teman lebih familiar atau lebih kenal dengan LKS ya, lembar kerja siswa. Tapi sama saja ya, antara LKPD dan LKS. Hanya saja embel-embelnya nih teman-teman. Jika LKPD itu peserta didik, kalau LKS itu siswa gitu. Tapi pada dasarnya sama. Tapi sebelumnya teman-teman tahu nggak sih LKPD itu apa? Nah, jadi menurut Prastowo, LKPD ini merupakan suatu bahan ajar cetak yang berupa lembaran-lembaran yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk yang harus dilaksanakan oleh peserta didik. Dalam hal ini, tugas-tugas tersebut sudah disesuaikan dengan kompetensi dasar yang harus dicapai. Gitu. Kemudian LKPD ini punya fungsi atau peranan baik untuk guru maupun ke peserta didik. Nah, fungsi dari LKPD ini menurut Prastowo juga yang pertama yaitu sebagai bahan ajar yang meminimalkan peran pendidik, namun lebih mengaktifkan peran peserta didik. Kemudian sebagai bahan ajar yang mempermudah untuk memahami materi yang diberikan. Yang ketiga sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih peserta didik. Serta mempermudah pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. Itu merupakan beberapa fungsi ya dari LKPD. Nah, kemudian di sini saya membuat LKPD berbasis inquiry. Mungkin inquiry teman-teman paham ya bahwa inquiry itu melatih siswa untuk berpikir secara sistematis begitu. Nah, pada dasarnya itu inquiry ini melatih peserta didik melalui kegiatan laboratorium agar peserta didik terbiasa bekerja dan berpikir seperti para ilmuwan dalam memecahkan masalah. Nah, berhubung di sini adalah materinya struktur bumi dan bencana, tidak ada kegiatan laboratorium, maka kegiatannya adalah diskusi. Nah, kemudian di sini saya menggunakan jenis inquiry adalah structure inquiry. Nah, jadi dalam structure inquiry ini, permasalahan dan prosedur kegiatan sudah disajikan oleh guru, namun hasil dan kesimpulan penyelidikan terbangun dari kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, peserta didik itu menyimpulkan kegiatan penyelidikan berdasarkan data yang dikumpulkan dan diperoleh. Nah, jadi berhubung tidak ada kegiatan praktikum atau percobaan ya, teman-teman. Jadi di sini adalah kegiatannya diskusi begitu. Di sini ada ini kelompok kelas anggota, ini nanti bisa diisi oleh peserta didik, kemudian ada kompetensi inti. Kemudian ada kompetensi dasar. Nah, ini dalam LKPD ini teman-teman perlu diingat ya bahwa KD yang digunakan adalah KD kedua. Di sini KD 4.0 menjelaskan atau mengomunikasikan upaya pengurangan risiko dan dampak bencana alam serta tindakan penyelamatan diri pada saat terjadinya bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerahnya. Kemudian tujuan dari diskusi ini, di kegiatan ini, peserta didik mampu menjelaskan kegiatan sebelum, sedang, dan setelah terjadinya bencana alam. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan risiko akibat bencana alam serta upaya untuk mengurangi bencana alam. Gitu. Jadi diharapkan nanti teman-teman peserta didik ini dapat menjelaskan apa sih kegiatan yang bisa dilakukan sebelum terjadinya bencana alam, kemudian pada saat bencana alam, dan sesudah bencana alam. Kemudian di sini ada dasar teori. Ini materi untuk peserta didik ya. Ini ada gambar penanggulangan bencana alam. Nah, penanggulangan bencana alam adalah suatu kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan atau mitigasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi, baik sebelum, pada saat, maupun setelah bencana alam, dan menghindarkan dari bencana alam yang terjadi. Ini merupakan teori-teori atau materi ya untuk referensi peserta didik.
Di sini ada penanggulangan bencana alam dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap pencegahan, tahap tanggap darurat, kemudian ada tahap rehabilitasi, kemudian dan tahap rekonstruksi, begitu. Kemudian ada prinsip penanggulangan bencana. Ini seluruh prosedur penanggulangan bencana sebagaimana dijelaskan tersebut pada dasarnya merujuk dan harus mengarah pada prinsip-prinsip penanggulangan bencana. Ini prinsipnya. Jadi ada materinya begitu ya teman-teman sebelum mereka melakukan diskusi. Jadi ada bahan untuk mendiskusikannya nanti. Nah, di sini ada masalah. Jadi tadi kan dalam structure inquiry masalah dan juga prosedur ditentukan oleh guru, sudah ditentukan guru, kemudian peserta didik melakukan percobaan jika ada eksperimen, tapi karena di sini diskusi, maka peserta didik melakukan diskusi dan nanti akan menyimpulkan. Nah, ini masalahnya setiap tahun Indonesia selalu memiliki kisah kelam akan datangnya bencana, mulai dari banjir, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana ini memiliki sifat merusak sehingga merugikan banyak orang, baik kerugian materi maupun jiwa. Nah, untuk mengurangi kerugian bencana tersebut, hendaknya kita dapat melakukan tindakan penanggulangan bencana. Identifikasilah apa saja langkah-langkah penanggulangan bencana serta dampak dari bencana tersebut. Ini sudah dijelaskan oleh guru ya. Peserta didik harus melakukan apa seperti itu. Nah, ini ada petunjuk pelaksanaan diskusi. Tadi sudah dijelaskan, sudah ada materinya, kemudian sudah ada masalahnya. Kemudian di sini petunjuk pelaksanaan diskusinya. Bentuk kelompok yang beranggotakan 3-4 peserta didik. Nah, dalam satu kelompok ada 3-4 siswa. Kemudian bagi materi sesuai dengan kelompok. Jika kelompok 1, 2, 3. Nah, ini nanti ada topik atau bencana alamnya beda-beda ya antar kelompok. Seperti itu. Kemudian setiap kelompok menjelaskan upaya yang dilakukan sebelum, pada saat, dan sesudah terjadinya bencana alam, serta dampak yang ditimbulkan dari bencana alam. Kemudian setiap kelompok menuliskan pembahasan pada kolom yang telah disediakan. Ini sudah ada hasil diskusi. Gitu. Kemudian nanti bencana alam di sini, misal kelompok 1 mendapatkan gempa bumi, nanti di sini dituliskan gempa bumi seperti itu ya. Gempa bumi. Nah, seperti itu. Kalau misal tsunami dituliskan tsunami. Nah, kemudian di sini ada tindakan yang dilakukan sebelum bencana. Nah, sebaiknya kegiatan bencana yang dilakukan sebelum gempa bumi apa? Misal memperbaiki bangunan ya, atau mendesain bangunan anti gempa misal. Kemudian saat bencana, saat gempa terjadi, kita harus menghindari benda-benda yang mudah roboh atau apa begitu. Kemudian bisa bersembunyi di bawah meja atau apa begitu. Kemudian setelah bencana, apa yang dilakukan setelah bencana? Itu ya. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari bencana, misal tadi gempa bumi. Mungkin dampak yang ditimbulkan dari bencana adalah kerusakan fasilitas, kerusakan bangunan, kemudian timbulnya korban jiwa begitu. Untuk mengurangi atau menanggulangi bencana alam. Nah, upaya untuk menguranginya apa? Begitu. Misal gempa bumi, nah untuk mengurangi atau menanggulanginya apa? Begitu. Mungkin dengan memasang alat gempa bumi atau apa seperti itu. Mungkin atau membangun bangunan anti gempa bumi, misal seperti itu. Nah, kemudian setelah hasil diskusi kemudian peserta didik menyimpulkan sendiri, begitu. Nanti peserta didik per kelompok itu membuat kesimpulan. Kemudian ada evaluasi. Di sini ada 2 soal ya. Apa yang dimaksud dengan penanggulangan bencana? Kemudian apa tujuan dari penanggulangan bencana? Ini evaluasinya. Jadi setelah teman-teman peserta didik ini berdiskusi, nanti mereka akan mempresentasikan di depan kelas, begitu. Mungkin cukup
Ya, saya rasa cukup untuk menjelaskan LKPD yang saya buat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.